di bulan yang lain tidak ada. Oleh karena itu bulan puasa adalah bulan yang sangat agung. Selain dari itu, di dalam bulan puasa ini ada satu pendidikan yang sangat fundamental, di mana nafsu yang Allah ciptakan yang tadinya tidak mau taat untuk beribadah kepadanya, di bulan Ramadan ini nafsu dididik agar nafsu itu selalu taat dalam beribadah kepada Allah. Ceritanya begini tadi ini. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu disebutkan bahwa pada saat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua anggota tubuhnya disumpah oleh Allah dan semua mengatakan siap untuk melaksanakan ibadah. Hai tangan, saya ciptakan kamu untuk apa? Tangan menjawab, aku diciptakan oleh engkau Allah untuk beribadah. Hai kaki, saya ciptakan kamu untuk apa? Tapi menjawab, aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Semua anggota tubuh yang Allah ciptakan disumpah akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sosok anggota tubuh yang bandel, yaitu yang namanya hawa nafsu atau nafsu. Hai nafsu, saya ciptakan kamu untuk apa? Dia menjadi. Hai nafsu, saya ciptakan kamu untuk apa? Cicing baik. Hai nafsu, saya ciptakan kamu untuk apa? Menung baik. Tidak mau bisa. Bahkan membalikkan muka kalau ibarat manusia kepada Allah SWT, yang akhirnya dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini dijelaskan nafsu dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas 100 tahun. Setelah 100 tahun diangkat oleh Allah. Hei nafsu, saya ciptakan kamu untuk apa? Diam aja. Tanya lagi, hei nafsu, saya ciptakan kamu untuk apa? Cicing baik. Hei nafsu, saya ciptakan kamu untuk apa? Menung baik. Yang pada akhirnya nafsu dimasukkan ke dalam neraka yang sangat dingin 100 tahun. Tapi apa yang terjadi? Setelah diangkat juga dengan jawaban yang sama, tidak mau menjawab. Yang pada akhirnya si nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka Jur. Neraka Jur itu adalah neraka yang bisa menjadikan lapar dan dahaga. Nafsu dimasukkan di situ 100 tahun. Allah ciptakan bulan Ramadan agar nafsu selalu terbimbing dengan melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah mulia sekalian rahimakumullah. Memang di dalam surat Yusuf disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak kepada kejelekan, keburukan, keangkaran. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu itu yang mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Nafsu yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah nafsu yang terbimbing dengan akal pikiran yang sehat dan yang terbimbing dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terima kasih ya Allah, Engkau telah menciptakan bulan suci Ramadan sehingga nafsu kita terbimbing agar nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang terbimbing dengan akal pikiran sehat dan agama. Nanti ya, dengan ketaatan nafsu untuk pelaksanaan ibadah kepada Allah akan dijadikan keluarganya Allah. Di dalam satu ayat disebutkan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu akan dipanggil yang telah terbimbing
di bulan Ramadan ini. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Irji'i ila rabbiki, kembali kamu kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan penuh kerelaan dan keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam hamba-Mu, di aku hamba. Fadkhuli jannati, dan masuklah surga. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Jadi pantas kalau bulan suci Ramadan disebut adalah syahrul adil, bulan yang tanpa ditinggal dari bulan Ramadan, nggak tahu maksud kita bagaimana. Terus berikutnya syahrul mubarakun. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan itu apa? Menerima dengan penuh kecukupan atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Kita kan sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana, Allah berikanlah keberkahan kepada kami fi Sya'ban fi Rajab, dalam bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban. Balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan hasil maksudana, agar kita mendapatkan hasil maksudana kami. Juga disebutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan agar kami diampuni dosanya. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Terus selain itu juga syahrul lailatul khairun min alfi syahr. Di bulan-bulan yang lain juga ada nilainya ibadah kita diganti dengan lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 84 tahun. Kalau kita bertepatan dalam melaksanakan ibadah seperti yang lain, yang namanya yang lain itu bukan hanya sholat saja, berzikir, iktikaf, membaca Al-Quran, bersedekah di malam hari dalam bulan puasa, itu namanya yang lain, dan termasuk sholat malamnya itu yang lain. Tapi kalau sholat tahajud ya hanya sholat saja, bukan seperti yang lain mencakup keseluruhan amalan ibadah kita. Coba bayangkan, kalau kita mendapatkan malam-malam yang berbeda, itu sama dengan kita bertambah umurnya 84 tahun, karena mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut kita harus bisa membandingkan. Kita mendapatkan nilai ibadah yang sampai kepada hari akhirat, dan kalau dilipatkan dengan lebih baik daripada 1000 bulan, berapa tahun kita mendapatkan anugerah dari Allah. Karena di akhirat itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47 Allah berfirman, wa inna yawman inda rabbika, dan sesungguhnya 1 hari di sisi Allah ta'ala disanatin seperti 1000 tahun mimma ta'udun, menurut bidang perhitungan kamu sekalian. 1 hari di dunia 24 jam, kalau di akhirat 1000 tahun. Jadi sangat berbeda. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Bagi orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Oleh karena itu di dalam ayat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Itu anugerah yang sangat besar. Kalau kita beribadah full tanpa maksiat 1 hari, dibalas oleh Allah kenikmatan 1000 tahun. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa memakai